Suara musik latar. Kecil. Tidak ada yang menjawab. Siapa yang punya bos besar? Yang tampangnya lumayan ganteng ini. Sing, aku hampir sampai rumah. Datang, datang, datang. Ah, Sing kecil. Kali ini aku serahkan padamu yang... Kamu minum berapa banyak lagi kali ini? Bukan. Kamu juga minum dengan alkohol. minum dengan alkohol. Kamu bahkan tidak menyentuhku. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Ups! 14 jin, 9 kali kamu minum terlalu banyak. Mengapa? Bukankah kamu pria tampan tadi? Bagaimana kamu bisa masuk? Hei, siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah kakak Iliangku? Kamu wanita licik, berani-beraninya menggoda pria saya. Pria kamu? Anda salah paham. Saya hanya petugas kebersihan di rumah Dr. Zhou. Nama saya Xu Xin. Aduh, saya ke rumah Dr. Zhou 2 kali seminggu bersih-bersih. Saya tidak punya niat buruk terhadapnya. Wanita seperti kamu, saya sudah sering melihatnya. Mulai hari ini, kamu tidak perlu datang lagi. Saya sendiri yang akan merawat kakak Iliang. Apa? Orang banci ini mau menghancurkan mata pencaharian saya? Lihat, kamu tidak rela meninggalkan kakak Iliang kami. Dan kamu bilang tidak punya niat buruk terhadapnya. Mulai hari ini kamu dipecat, pergi dari sini. Tuan, saya dipekerjakan oleh Dr. Zhou. Anda punya hak apa untuk memecat saya? Apa? Kamu memanggil saya, Tuan? Kamu berani bilang saya pria busuk ini? Lihat, saya akan memukulmu, wanita jalang. Kamu. Kamu. Minggirlah, biarkan. Tidak bicara. Minggir. Saya sudah bekerja sebagai pembersih di rumah Anda selama 5 tahun. Bagaimana saya tidak tahu kapan Anda memiliki kebiasaan seperti ini? Kebiasaan apa? Dia bilang Anda adalah prianya dan menyuruh saya untuk tidak menggoda Anda. Saya itu adalah Sia, kakak Iliang. Dia benar-benar adalah CEO dari grup Gu Si Cheng. Dia adalah sosok yang sangat berpengaruh. Musik latar. Anda mungkin adalah psikolog? Jadi apakah dia memiliki gangguan psikologis? Apakah Anda tahu tentang gangguan kepribadian ganda? Gu Xiao adalah kepribadian lain dari Gu Si Cheng. Hei, lihat, apakah ini bagus? Musik. Latar. Bagus. Membuatku tergila-gila. Sayangnya kita harus perlahan-lahan memperpanjang bayangan kita. Lihat. Sangat bagus. Dia menyukaiku. Pantas saja saat pertama kali bertemu aku bilang aku menggoda kamu. Ternyata dia menyukaimu. Hahaha. Jangan tertawa lagi. Aku beritahu kamu, selama bertahun-tahun ini, akulah satu-satunya yang tahu bahwa Gu Si Cheng memiliki kelemahan. Jadi aku dikendalikan olehnya dengan erat. Tapi sekarang aku berani. Apa maksudmu? Karena sekarang aku bukan satu-satunya manusia. Aku masih punya tugas lain. Mengapa? Duduklah. Aku berbeda denganmu. Aku tidak akan ikut campur. Aku pergi. Kamu mau lari kemana? Dengar dia menangkapmu seperti biasanya. Mengapa? Dokter kecil, tolong selamatkan aku. Bagaimanapun juga aku pernah membuatkan paket tahun baru untuk keluargamu. Kumohon selamatkan aku, selamatkan aku. Wah, bintang kecil, jangan takut. Kamu seperti aku. Jadilah orang yang berguna baginya. Itu saja. Aku bukan psikolog. Bagaimana aku bisa berguna baginya? Kamu juga bisa berbuat baik padanya. Ya, dia kamu sekarang kan? Jika kamu melindunginya dan merawatnya tanpa henti selama 24 jam, jangan biarkan orang di sekitarnya tahu bahwa dia adalah CEO dari grup Gu Si Cheng. Bukankah itu sudah cukup?
Tapi aku hanya seorang petugas kebersihan. Aku masih harus mencari nafkah untuk keluarga. Bagaimana aku bisa mengikuti perintah selama 24 jam? Xu Xingxing, apakah kamu seekor babi? Lihat aku, meskipun aku dikendalikan olehnya dengan erat, dia memberiku imbalan yang tak habis-habis. Menurutmu dia akan memperlakukanmu dengan buruk? Wah. Saudara Yilan. Mengapa? Hari ini aku ingin sekali pergi berbelanja, temani aku ya. Ah, Yao Yao, sepertinya besok kakak mungkin tidak ada waktu. Biarkan, ayo Xiao Xiangxian, temani dia sebentar. Baiklah. Bagus. Nona Gu, mulai hari ini saya adalah pengasuh Anda yang siap sedia 24 jam. Apapun Anda butuhkan, Anda bisa datang ke saya. Benarkah? Kamu ini sangat membantu. Baiklah, besok temani aku ya. Aku ingin membeli banyak pakaian bagus. Banyak anjing bagus. Cat kuku yang bagus. Catch. Nona Gu, saya punya satu permintaan lagi. Kenapa kamu banyak sekali urusannya? Nona Gu, kita harus berdandan cantik saat keluar berbelanja. Bagaimana kalau besok sebelum keluar, saya dandani Anda dulu? Baiklah, tidak ada masalah. Bagaimana? Apakah lipstik ini bagus menurutmu? Bagaimana kalau kita coba warna lain? Kenapa? Apakah menurutmu lipstik ini tidak bagus di saya? Bukan. Anda sangat cocok dengan lipstik ini. Membuat Anda terlihat lebih putih dan lembut. Baik, segera beli semua lipstik dengan warna ini yang tersedia di toko ini. Pergi! Baik Tuan, saya akan segera melakukannya. Bukan. Baiklah Nona Gu, saya akan segera mencarinya. Gu Xiao benar-benar memahami sumber keuangan Gu Xichen. Dia adalah gadis kaya pada umumnya. Dia sungguh patut diirikan. 8.000 lebih. Kenapa tidak sekalian merampok saja? Nona, ini adalah edisi terbatas musim ini. Jika Anda tidak mampu membelinya, jangan disentuh. Kenapa pakaian ini digantung di sini? Anda tidak membiarkan pelanggan menyentuhnya. Ini adalah toko pakaian mewah. Kami hanya melayani pelanggan berkualitas. Jelas sekali, Anda bukan target pasar kami. Saya sarankan Anda melihat ke toko fast fashion di sebelah. Anda. Kenapa kamu marah? Ini demi kebaikanmu. Kalau nanti tersangkut dan rusak, kamu juga tidak mampu menggantinya. Yang ini, bungkus. Semua ukuran yang cocok untuk teman saya di toko ini. Apa? Kamu bilang bungkus untuk saya? Saya? Semua ini kamu mau berikan padaku? Tentu saja, sebagai hadiah jalan-jalan. Lagi-lagi ada yang berpura-pura kaya. Orang seperti kalian sudah sering saya lihat. Begitu tidak bisa bayar. Saya tahu siapa yang berani mengusir. Xiao Malu, tolong cepat berbalik. Benar-benar kartu hitam. Cepat minta maaf kepada teman saya. Kalau tidak minta maaf, kamu percaya tidak kalau saya bisa membuatmu kehilangan pekerjaan? Maaf Nona, saya yang salah. Anda yang bijaksana. Saya akan segera membungkuskan untuk Anda berdua. Mohon tunggu sebentar. Saya tahu kamu ingin membela saya, tapi semua ini... Apa salahnya memberi kamu pakaian? Rumah, mobil, semuanya bisa saya berikan padamu. Apa saya sedang beruntung sekali bisa bertemu dengan Dewa Rezeki Hidup? Nona Gu, saya pasti akan melayani Anda sepenuh hati di masa depan. Sahabat baik, kenapa harus sungkan? Nona Gu, kita sekarang saudara perempuan. Kamu benar-benar orang yang baik sekali. Wah, Gu Xiao ini cukup menggemaskan. Semoga dia tidak pernah menghilang. Hai Xu Xingxin. Mengapa? Aku memperingatkanmu ya. Meskipun kita sekarang adalah saudara perempuan, tapi kamu tetap tidak boleh merebut pria dariku. Bagaimana mungkin aku akan merebut pria darimu? Sekarang aku malah takut pria-pria itu merebutmu dariku. Saudara perempuan yang baik. Kuat kalau mencoba pakaian ini. Teruskan. Benarkah? Kamu membuatku kaget. Dr. Joe, kita berdua sekarang berbeda.
Kamu bukan lagi istri konglomerat yang sangat kaya raya dan terhormat. Aku adalah saudara perempuan konglomerat yang sangat kaya raya dan terhormat. Hahaha. Aku sudah merencanakan semuanya. Besok aku akan pergi ke taman hiburan. Aku ingin naik biang lala, kapal bajak laut, arung jeram. Aku ingin mencoba semuanya. Aku belum pernah ke taman hiburan. Apakah ada yang perlu aku persiapkan sebelumnya? Kamu tidak perlu menyiapkan apa-apa. Serahkan padaku. Kamu hanya perlu bersenang-senang. Lalu aku ingin pergi ke pantai untuk berjemur. Kamu punya bikini? Dengan baik. Tak apa, aku siapkan untukmu. Pastikan kamu terlihat cantik. Aku selalu ingin pergi ke pantai, tapi aku belum pernah ke sana. Aku juga ingin pergi spa. Baiklah, baiklah. Jadi nanti apapun yang ingin kamu makan, mainkan atau inginkan, beritahu aku semuanya. Aku menunggumu di sini. Datang. Sahabat selamanya. Ada apa, Xiao Xingxin? Apakah kamu menangis? Hah? Aduh, jangan menangis, jangan menangis. Karena setelah aku dewasa, tidak ada yang memperlakukanku sebaik kamu. Jangan menangis, jangan menangis. Kenapa ini? Jangan menangis lagi ya. Jika seluruh dunia tidak ada yang mencintaimu, Yao Yao mencintaimu. Yama juga tahu. Kamu sedang minum. Kamu siapa? Dia di dalam tidak akan marah, kan? Hari baikku berakhir dalam sehari. Dia di dalam tidak akan berpikir bagaimana menghabisiku tanpa jejak, kan? Jika memang begitu, apakah sebenarnya ada cara lain yang mungkin... Aku pergi dulu. Selama ini, kamu yang merawatku? Ya, aku yang merawatmu. Aku mengikutimu selama 24 jam tanpa meninggalkanmu. Aku tidak membiarkan siapapun yang jahat mengetahui identitasmu. Siapa namamu? Aku bernama Shu Xingxin Shu seperti mungkin dan Xingxin seperti selalu diingat. Kakek Nian-Nian? Zishin. Ini Ayao. Apa yang harus dilakukan? Baiklah. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Apakah Dewa Hidup menemukan rahasia yang tidak bisa diungkapkan lagi? Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Si Chen, wanita ini, dia sebenarnya tahu terlalu banyak. Sejujurnya, menurutmu bagaimana cara menanganinya? Shu Xingxin, silakan minggir sebentar. Tuanku, meskipun Anda sekarang sudah kembali, saya secara tidak sengaja menemukan hubungan Anda dengan si kulit hitam ini. Tapi jangan khawatir, saya bersumpah saya benar-benar tidak akan membocorkannya. Shu Xingxin, apa yang kamu bicarakan? Saya baru saja memeluk Guo Xicheng hanya karena dia sekarang... Oh, apapun yang kalian katakan. Xiao Xingxin, saya beritahu kamu, saya suka perempuan dan saya sangat menyukainya. Ya, gadis yang cantik. Saya juga merasakan hal sama. Tuanku, Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya. Saya mengerti dan menghormatinya. Tenang saja, saya benar-benar tidak akan membocorkannya. Tolong biarkan saya pergi. Saya melihat Anda berbicara dengan lancar. Anda orang yang cerdas. Apakah Anda mau bekerja di perusahaanku? Bekerja? Bekerja di perusahaanku? Anda adalah presiden Tang yang besar. Tidak boleh menarik kembali kata-kata Anda. Jadi, apakah saya harus melapor besok seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya?
Dan bagaimana dengan tas kertas saya yang saya bawa kemarin? Aduh, saya benar-benar khawatir tentang hal itu. Maaf ya. Silakan Pak. Maaf ya, saya terlalu ceroboh. Berapa harga tasmu? Oh, saya membelinya di Doudou seharga 19,9 yuan. Kalau kamu merasa bagus, saya bisa memberikan tautannya. Lain kali jangan ceroboh seperti ini lagi. Menabrak tas orang lain itu tidak baik. Bagaimanapun, tas saya harganya 30.000, kamu tidak mampu membelinya. Apakah dia sedang menyindir saya? Apakah kamu dari Universitas Chicago atau lulusan master? Kamu hebat sekali. Saya baru bergabung dengan perusahaan mohon bimbingan di masa depan. Kamu begitu tampan, saya pasti akan memperhatikanmu lebih banyak. Kamu bodoh ya, dengan pendidikan setinggi itu. Dia pasti menggantikan Linda yang akan melahirkan. Tentu saja dia akan menjadi sekretaris presiden. Saat itu, siapa yang memperhatikan siapa belum tentu. Kenapa kamu juga ada di sini saja? Oh, saya suka kamu ya. Kenapa tadi kamu menyindir saya? Sahabat, tadi kamu menabrak tas saya yang harganya lebih dari 30.000. Kalau saya menyindir kamu, kenapa? Bahkan datang ke sini juga. Hah? Untungnya tidak ada goresan, lagi pula saya masih punya banyak. Saya cukup sibuk, kamu pergi saja. Shirley, kamu benar-benar baik sekali. Sahabat, kamu benar-benar banyak drama ya. Saya adalah karyawan baru, Xu Xingxin. Boleh tanya di mana saya harus melapor? Perusahaan kita benar-benar menerima siapa saja ya? Dengan tas seharga 19,9, kalau orang luar melihat, mereka akan berpikir perusahaan kita isinya barang-barang kelas 3. Saya juga heran. Apakah pekerjaan di perusahaan ini hanya bergosip dan memuji orang lain setiap hari? Kalau begitu kinerjamu pasti sangat bagus. Bagaimana kamu berbicara dengan Shirley? Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Apa maksudmu? Ini kan perusahaan, kalau mau ribut, pergi saja ke tempat lain. Kak Linda, ini karyawan baru Xu Xingxin yang menggertak sekretaris baru presiden kita. Apakah Anda Xu Xingxin? Ya, itu saya. Ikut saya dulu. Presiden menunggumu kantor sejak lama. Apa yang terjadi? Xu Xingxin adalah sekretaris baru presiden. Apa? Dia? Saya. Dia? Saya? Kakek saya bilang saya datang untuk menjadi sekretaris presiden. Bagaimana kalian bisa menipu kakek saya? Tuan Xin adalah orang yang paling dihormati oleh Presiden Gu. Ya, sebelum membuat keputusan ini, Presiden sudah diskusi Tuan Xin. Dia berharap kamu bisa memulai dengan baik dari tingkat dasar. Kamu siapa, Shirley? Saya lulusan dari teknik Haicheng. Bukankah itu sekolah teknik ya? Iya, kenapa? Sister Linda. Pinggang saya tidak nyaman. Ailey, kamu bawa Xu Xingxin ke kantor Presiden dulu ya. Pelan-pelan. Kenapa kamu lambat sekali? Dokumen-dokumen ini sangat penting, jangan biarkan Presiden Gu menunggu terlalu lama. Cepatlah. Ini dia. Hati-hati kalau kamu jatuh, kamu tidak perlu datang bekerja selama 3 bulan. Ya, baik. Saya akan berhati-hati. Kenapa di sini banyak air? Semua salah saya yang ceroboh. Siapa yang tahu Xu Xingxin begitu ceroboh? Untung ada Presiden Gu yang menyelamatkannya. Saya? Carrie Ting? Aduh, jangan bicara lagi. Cepat ambil dokumen-dokumen ini. Bukankah mengantar dokumen seharusnya menjadi tugasmu? Dan juga, kedepannya saya tidak ingin melihat ada perlakuan buruk terhadap karyawan. Oke? Ikuti saya. Hai, Tuan Gu. Pak Gu, apa isi pekerjaan saya? Bu Gu, belum sarapan ya? Ini adalah camilan sarapan yang disiapkan oleh Bu Liu. Coba lihat enak tidak? Untuk saya? Kenapa dia baik sekali padaku? Bukan hanya menjadikanku sekretaris presiden, tapi juga membawakanku sarapan. Dia tidak diam-diam merencanakan sesuatu untuk menyingkirkanku, kan? Jika dia yang melakukannya, apakah masih perlu membencinya? Kelembutannya padaku sekarang hanya pura-pura. Dia takut aku membongkar rahasianya. Pasti dia menaruh racun perlahan di camilan ini. Tersenyum tapi menyimpan niat jahat, dia benar-benar menakutkan. Kenapa kamu tidak makan? Pak Gu, kenapa kau makan? Saya sudah makan. Saya sudah makan.
Kalau begitu simpan saja, nanti kalau lapar baru dimakan. Baik, Pak Gu. Pak Gu, di mana tempat kerja saya? Oh, di kantor seberang itu, mulai sekarang itu adalah kantor Anda. Jika ada kebutuhan, saya akan memanggil Anda. Baik, Pak Gu, saya mengerti. Kalau begitu, saya akan pergi ke sana dulu. Tempat kerja saya tepat di depan pandangannya, benar-benar diawasi. Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Apa ini? Berikan aku sedikit. Kamu sudah makan? Kamu makan semuanya? Iya, sudah makan. Kamu ini. Makan 2 gigitan? Apa harus begitu? Selesai. Semuanya selesai. Tidak mau. Daripada tertangkap, lebih baik sekarang bawa Pak Gu untuk menyerahkan diri. Gu. Yunjie, ini bekal cinta yang penuh kasih yang saya siapkan untukmu. Apakah dia berencana untuk melepaskan saya? Aduh. Butiran beras. Kamu kenapa? Semua sudah ditangani bersih. Kenapa hari ini ada waktu datang ke tempatku, tidak pergi ke Gusi? Jangan minum lagi, ceritakanlah. Gusi Chen sudah mulai bertindak terhadap saya. Hah, Gusi Chen yang seperti pohon besi abadi akhirnya berbunga. Ayo ceritakan padaku, bagaimana dia mulai bertindak terhadapmu? Dia meracuni saya. Dia menaruh racun di dalam makanan ringan yang dia berikan kepada saya. Diberi obat bius? Saya tahu dia terburu-buru, tapi tidak bisa seburu itu. Dia ingin meracuni saya. Dia benar-benar ingin meracuni saya. Tidak, ini pasti ada kesalahpahaman. Soal meracuni ini, Gusi Chen tidak mungkin melakukannya. Pasti ada kesalahpahaman. Bagaimanapun, saya sudah melapor ke polisi. Dr. Joe, tenang saja. Selama dia ditangkap hari ini, kita berdua bisa kabur kan? Benar kan? Kamu sudah melapor ke polisi? Tapi jangan pergi. Tunggu, saya takut. Bukankah itu pria? Saya pergi, bukankah ini? Tidak apa-apa, tidak, hati-hati saja. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya sudah ditangkap? Ternyata kalian berdua satu kelompok. Jangan. Mengapa? Apa-apa, tidak apa-apa. Apa yang kamu ingin lakukan? Apa yang kamu ingin lakukan? Jangan tegang, saya pikir ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Gusi Cheng, kamu sudah meracuni saya. Kesalahpahaman apa yang kamu maksud? Jangan berpura-pura jadi orang baik. Saya tidak meracuni kamu. Saya sudah bilang, saya sudah melapor ke polisi. Kamu dan kamu juga. Kalian berdua jangan berpikir untuk kabur saat ini. Benar kan? Tenanglah, sungguh tenanglah. Dr. Joe, saya sudah mengenalmu selama 5 tahun. Kapan kamu berubah menjadi anjing kapitalis? Saya sangat kecewa padamu. Hati-hati. Tenanglah, dengarkan penjelasan Gusi Cheng dulu, oke? Tenang. Lalu katakanlah. Rekan yang mengantar Mili ke rumah sakit sudah kembali. Mili tidak merasakan sakit, dia mengalami kejang perut karena makan terlalu banyak. Kejang perut? Ya, jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihat rekaman CCTV. Ya, lihat rekaman CCTV. Xiao Xingxing, kamu punya delusi penganiayaan. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kamu bilang aku ini anjing. Tahun. Kamu tahu tidak? Jangan marah lagi. Aku tahu aku salah. Kamu waspada terhadapku, itu juga karena aku belum menjelaskan dengan jelas. Aku melanggar aturan dengan menjadikanmu sekretarisku, karena sifatmu cukup baik. Dan bukankah kamu sudah membantuku menyembunyikan identitasku? Tentu saja aku harus membalasmu. Hanya itu saja? Kalau tidak, ya apalagi... Wah. Tuanku, maaf ya. Tapi sekarang aku belum bisa apa-apa dan belum melakukan apapun dengan baik. Tak apa, aku akan mengajarimu. Tetaplah di sisiku.
Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa masuk ke pelukannya? Tidak apa-apa. Suasananya sudah terbangun sampai di sini. Hei, halo sekretaris. Pekerjaan sekretaris itu sangat mudah. Lihatlah sekretaris, kamu hanya perlu membantu presiden membersihkan kantor, menyambut tamu, merapikan dokumen. Betapa mudahnya pekerjaan itu. Sebulan melakukan 2 pekerjaan ini gaji lebih dari 30.000. Jika kamu merasa tidak nyaman, bagaimana kalau aku kurangi gajimu 1 juta? Jangan, aku hanya bercanda. Jangan kurangi gajiku. Aku akan belajar dengan baik dan segera layak mendapatkan 30.000 ini. Bu Si Cheng, aku membawa Xiaoxing ke hadapanmu. Biarkan dia masuk ke dalam hatimu, menjadi obat yang menyembuhkanmu. Tuan Gu, hari ini, rapat keuangan triwulanan pukul 10, proyek melaporkan kemajuan pukul 11. Bapak Lu dari Xinghai Group, Lu Yechen dan istrinya Bai Muyao mengundang makan siang. Proyek Gang Chengfei juga akan terus diikuti. Mohon tenang. Kartu untuk pemula juga sudah ada. Saya sudah... Mengatur semuanya untuk Anda. Kemudian proyek harus kita ikuti. Lalu, Tuan Gu, malam ini putra muda dari Ji Group, Ji Cheng Chuan, mengundang Anda untuk membahas kerjasama. Mobilnya sudah saya siapkan untuk Anda. Apakah Anda ingin membatalkan jadwal? Tidak perlu. Anda juga harus belajar terlibat dalam kegiatan bisnis. Ikutlah dengan saya. Hai Tuan Gu. Ini pertama kalinya saya menghadiri acara sepenting ini. Apakah saya perlu mempersiapkan sesuatu? Tidak perlu. Hanya saja pakaian Anda mungkin kurang sesuai. Untuk menghadiri acara penting, saya tetap memerlukan pakaian formal yang pantas. Ya, saya sudah menyiapkannya untuk Anda, silakan coba pakai. Terima kasih Tuan Gu. Bagaimana? Cukup bagus. Sedang memeriksa riasanmu. Ya. Tuan Gu, Anda bilang apa saja, itu yang benar. Sebentar. Tadi saya... Apakah Anda merasa saya cantik, suka saya sedikit? Yang dikatakan Dr. Joe? Dia bilang saya alami polos dan baik hati. Orang menyukai saya, ingin berteman dengan saya. Benar. Dr. Joe benar. Kami semua menyukaimu dan ingin berteman denganmu. Tuan Gu, saya sengaja memanggil 2 adik perempuan untuk menemani Anda. Ayo, kalian temani Tuan Gu minum 2 gelas. Maaf, ada telepon masuk. Saya akan kembali sebentar lagi. Untuk urusan kerjasama, silakan bicarakan dengan sekretaris saya. Karena Tuan Gu sudah menginstruksikan, mari kita bicarakan. Apa saja strategi untuk promosi perusahaan? Gu Si Cheng tidak pernah membicarakan hal ini. Saya tidak tahu ya. Apakah Gu Si Cheng mengirim orang bodoh sepertimu untuk bernegosiasi dengan saya? Apakah dia meremehkan saya atau meremehkan keluarga Ji kami? Iya. Tuan Gu sangat menghargai kerjasama dengan Ji Group kali ini. Hanya saja... Hanya saja? Saya mengerti. Jadi ini rencananya. Melihat dari sudut ini, kamu memang sangat sesuai dengan selera saya. Tuan Ji, apakah Anda merasa ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Apakah kamu melihatnya? Sudah 20 tahun berlalu. Yakin siapa itu? Tidak ada kesalahpahaman. Pikirkanlah mengapa Tuan Gu harus keluar untuk menerima telefon. Dia takut meninggalkanmu sendirian di sini dan menyerahkanmu padaku. Kalian berdua pergi temani Tuan Gu. Ayo, saya akan pindah tempat untuk berbicara dengan kalian.
Baik, lanjutkan mengingatkan. Tuan Gu, ada tempat kosong di sana, mari kita istirahat sebentar. Gimana sekretarisku? Ah, Tuan Gu, dia sibuk membicarakan kerjasama dengan Tuan Mudaji. Memanggilku nginap di hotel. Hei, tolong lepaskan aku. Pergi. Lah. Tuan Gu, saya rasa tidak perlu. Si Chen, berani-beraninya kamu menyentuhku? Kamu masih memanggil ayahku paman, kan? Tuan Gu, jangan takut. Maaf, hari ini aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Aku berjanji, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Aku akan berjaga di bawah. Jika kamu merasa takut, lihatlah keluar jendela. Tidak perlu, Tuan Gu. Kamu tidak berutang padaku, kamu tidak perlu melakukan ini. Si Chen, dasar anjing, bagaimana bisa kamu meninggalkanku sendirian di tempat yang begitu berbahaya? Seumur hidupku, aku tidak akan memaafkanmu lagi. Apa yang kamu lakukan, Gu Si Cheng? Wow! Hari ini kamu sibuk sekali dengan pekerjaan, ya? Sedikit lagi ingin istirahat, Siapa suruh kamu tidak tidur malam? Kamu dapat... Aduh, mereka berdua lagi ngapain sih? Bener-bener. Pemburu yang hebat sering muncul dengan pola pikir mangsa. Kamu kelinci kecil ini benar-benar tidak sederhana ya. Dulu aku meremehkanmu. Perkataan Xueli ada benarnya. Kenapa aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan? Xu Exin, jangan pura-pura. Semua orang di perusahaan tahu bahwa kamu menggoda Direktur Gu. Bagaimana kamu mendapatkan posisi sebagai sekretaris presiden? Kamu sendiri yang tahu. Aku menggoda Direktur Gu? Iya, kamu tidak melihat ponselmu? Foto kamu dengan Direktur Gu sekarang sudah tersebar di seluruh perusahaan. Ternyata memang ada wanita yang demi pekerjaan melakukan hal serendah itu dengan menggoda pria. Aku tidak menggoda Direktur Gu. Selama bertahun-tahun, Direktur Gu selalu bersikap ramah dan adil di perusahaan. Tapi kamu menggoda dia, membuatnya memberikan posisi penting sebagai sekretaris presiden kepadamu, reputasinya hancur olehmu. Bagaimana Xu Xingxin bisa bertahan di perusahaan setelah ini? Kalau aku menggoda pria dan ketahuan, aku tidak akan punya muka lagi untuk tetap di perusahaan. Aku bilang, Xu Xingxin, kamu mengakuinya. Akui saja, kamu yang menggoda Direktur Gu. Kapan sekretaris Yu menggoda saya? Kenapa saya tidak tahu? Direktur Gu. Direktur Gu, Aili dia... Aili, saya sudah memperingatkanmu sebelumnya. Saya tidak ingin ada perundungan di perusahaan ini. Apakah kamu mengabaikan kata-kata saya? Direktur Gu saya. Menjelaskan,
Kamu dipecat. Direkturku, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Aili bantu diurus pemecatan. Xu Xingxin, semua ini karenamu wanita jalang. Jelas-jelas kamu yang menggoda direkturku. Direkturku, Xu Xingxin mendekati Anda, jangan tertipu. Kapan Xu Xingxin menipu saya? Dia menggunakan kecantikannya untuk menggoda Anda, membuat Anda terbuai. Apakah itu belum cukup? Saat ini, Ya, saat itu Anda melihat meja saya berantakan, jadi Anda membantu merapikannya. Bukan seperti yang mereka katakan, kan? sebenarnya saat itu kamu memang membuatku terbuai saja. Gu Cheng, aku tahu kamu menunggu semalaman di bawah apartemenku. Kamu sangat kesal, tapi itu bukan aku yang memintamu menunggu. Apakah kamu hanya bisa memperlakukanku seperti ini? Xu Xinxin, direkturku sudah menyatakan pendapatnya. Apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? Aku belum selesai bicara. Karena semua orang sudah melihat foto ini, aku juga tidak ingin menyembunyikannya lagi. Xu Xingxin, hari ini aku secara resmi menyatakan cintaku padamu. Kamu selalu membuatku terbuai. Aku menyukaimu. Direktur Gu, aku tahu kamu hanya ingin membantuku keluar dari situasi sulit. Kamu bilang suka. Kamu tidak serius. Aku serius. Direktur Gu, aku sangat tradisional. Anda tidak bisa bercanda seperti ini denganku. Aku akan menganggapnya serius. Aku serius. Jika kamu tidak menyukaiku, kamu bisa menolakku. Tapi aku akan tulus. Jadi apakah kamu akan menolakku? Jika kamu tidak berbicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuan. Kembali. Man. Musik. Aku menganggapmu sebagai saudara perempuan dan kamu malah membuatnya romantis. Sekarang kamu adalah Yao Yao. Bukankah kalian berdua bisa minum di rumah Gu Cheng? Kenapa harus di rumahku? Aku hanya ingin lebih dekat dengan kakak Yiliang. Hehe, aku merasa tidak diperlukan. Yao Yao, aku merasa kakakmu hanya mempermainkanku. Nyarisai, untung saja aku tidak bisa bertahan lagi. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jika kakakku serius, apa yang akan kamu lakukan? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Siapa kakakmu itu? Dia adalah presiden besar yang sangat luar biasa dari Gu Group. Orangnya tampan, lembut, dan juga kaya. Tapi tentu saja bukan aku, kan? Dia sangat menarik sekali, bukan aku, kan? Aku sudah 5 tahun jadi pembantu rumah tangga, dan sebulan jadi sekretaris. Mendengus. Tidak mungkin. Tidak. Saya hanya bilang kalau-kalau. Bicara soal kalau-kalau tidak akan membuatmu kehilangan apa-apa. Lalu saya akan seperti sekarang ini, tidur perlahan-lahan, kemudian bagaimana? Mengapa? Kemudian kakakmu menjadi kamu. Saya tidak ingin kakak saya begitu. Saya pikir kamu suka kakak saya. Saya pikir kamu suka kakak saya. Jangan coba-coba memancing saya. Memang suka kakak saya. Jangan berpikir terlalu jauh. Wow. Tidak bisakah kamu berpikir lebih banyak? Adikku mudah dikejar. Iya, oke. Kakak, saya bisa membantu sampai di sini. Bahkan dalam mimpiku sulit untuk melarikan diri. Sekarang adalah... Kamu tidur duluan, Gu Chen.
Kamu bilang kamu menyukaiku. Apakah kamu menyesal? Saya tidak tahu. Kapan saya akan berubah menjadi orang lain? Yang aku suka adalah Gu Chen. Musik. Latar. Ini aku. Dan kamu. Sayang, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Di antara kita. Ya. Sejujurnya. Denganmu. Tidak ada yang lebih kuinginkan selain menjaga kita bersama selamanya. Di atas hidupku, kamu satu-satunya yang kubutuhkan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan jika kamu pergi. Apakah kamu lupa apa yang kukatakan padamu di rumah? Membuatku memohon. Aku hanya ingin kau mencintaiku. Aku takkan berhenti mencintaimu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan jika kamu pergi. Aku tidak ingin menggunakan kata-kata buruk, juga tidak ingin memberikan kesan buruk padamu. Membuatku memohon di lututku. Dan aku tidak menginginkan apa-apa selain membiarkanmu mencintaiku. Tuan Fu, itulah jadwal Anda untuk hari ini. Sayang sekali sudah hilang. Aduh, ini benar-benar keterlaluan. Sekretaris Shu datang ke kantorku. Apa? Tuan Fu. Aduh, dokumen Tuan Fu sangat berantakan. Aku harus membantunya merapikannya satu persatu. Lipstikmu sudah habis. Sekretaris Shu, bawa kontrak lu grup ke sini. Kontrak. Cepat pergi, jangan biarkan Tuan Gu menunggu terlalu lama. Aku akan mengantarkan kontraknya. Aku akan segera kembali. Bawa lebih banyak semangat, bolak-balik itu melelahkan. Tuan Fu, sudah larut malam. Kenapa kamu belum pulang? Sudah selesai kerja? Awalnya saya berpikir untuk pergi kencan denganmu setelah kerja, tapi ternyata kamu di sini fokus belajar bisnis. Saya tidak tega pergi. Maaf, aku tidak bisa menemanimu. Pak Gu, tolong percayalah padaku. Saya pasti akan belajar dengan giat dan berusaha menjadi sekretaris yang baik secepatnya. Baiklah. Ibu, kenapa ibu datang? Kalau saya tidak datang, apakah kamu berencana menjadi pegawai kecil di Gu Group sampai mati? Ibu, saya sudah berusaha. Saya benar-benar berusaha. Saya meyakinkan orang tua untuk merekomendasikanmu ke Gu Group agar kamu bisa mendekati Gu Sicheng. Hasilnya bagaimana? Kalau bukan karena pengumuman di lingkaran sosial tentang hubungan Gu Sicheng, berapa lama kamu berencana menyembunyikannya dari kami? Gu Sicheng menyukai orang lain. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Membuat Gu Sicheng menyukaimu memang tidak mudah. Apakah membesarkanmu di keluarga Shin selama bertahun-tahun itu mudah? Jika kamu menggunakan cara yang sama untuk menarik perhatian anak saya yakin Gu Sicheng tidak mungkin tidak terpikat, kan? Bu, saya tidak menggoda kakak. Saya benar-benar tidak menggoda dia. Kakak, kamu bisa memaafkan saya. Bolehkah saya masuk kamar? Nah, saya adalah tuan rumah masa depan keluarga Shin. Apa yang bukan milik saya di rumah ini? Bahkan kamu juga milik saya. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya membawamu keluar dari panti asuhan, memberimu kehidupan yang mewah ini. Jika kamu masih ingin menikmati kehidupan sekarang, buatlah Gu Sicheng jatuh cinta padamu. Jika tidak, keluar dari rumah ini. Benar, Gu Sicheng adalah pilihan terbaik.
Saya tidak mau ditekan di keluarga Shin ini. Aku ingin kehidupan manusia bumi. Tuanku, tehnya. Maaf. Tuanku, saya terlalu ceroboh. Biar saya saja. Aku bilang biar sendiri. Kalian sedang apa? Masa percobaan bukan seperti yang kamu lihat. Jangan salah paham tentang hubungan saya dengan Tuan Gu. Kami berdua benar-benar tidak ada apa-apa. Saya tidak berpikir macam-macam. Benar. Julie, kamu seharusnya sepenuhnya fokus pada pekerjaanmu. Kamu bisa keluar. Baik, Tuan Gu. Sepertinya harus menggunakan cara yang tidak biasa. Saya... Total teh Anda. Tidak. Maaf Tuan Gu, saya terlalu ceroboh. Biar saya saja. Bilang, aku akan lakukan sendiri. Kalian sedang apa? Masa percobaan bukan seperti yang kamu lihat. Jangan salah paham tentang hubungan saya dengan Tuan Gu. Kami berdua benar-benar tidak ada apa-apa. Saya tidak berpikir macam-macam. Benar. Julie, kamu seharusnya sepenuhnya fokus pada pekerjaanmu. Kamu bisa keluar. Baiklah Tuan Gu, sepertinya harus menggunakan cara yang tidak biasa. Saya, bagaimanapun, Anda mendengarkan saya, membuka pintu. Saya, singkatnya, Anda tidak bisa. Saya, Si Chen buka pintu. Saya, Si Chen, hei, kamu brengsek. Bawa aku pergi, sekarang sudah baik. Wah sopir, Tuan Gu tidak akan pulang malam ini. Mengapa? Aman. Si Chen. Si Chen, kamu sedang apa? Kita tidak bisa melakukan ini sekarang. Ini adalah pelanggaran. Apa? Si Chen, aku sudah menyelidikinya. Kecelakaan lalu lintas kali ini bukan kebetulan, ini disengaja. Seharusnya ini ulah keluarga Ji. Ji Changxing masih belum mau melepaskanku. Terakhir kali Ji Zhenchuan mengajakku bicara tentang kerjasama, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Dia tidak menghormati Xingxing, aku sudah memberinya pelajaran sekali, tidak menyangka kali ini dia berani melakukan hal seperti ini. Meskipun sekarang kamu bermarga Gu, tetapi kamu tetap keturunan keluarga Ji, kamu memiliki hak waris keluarga Ji. Jadi memang benar dia akan menganggapmu sebagai duri dalam daging. Apakah kamu mungkin menemukan bukti yang berguna? Rekaman pengawasan di tempat parkir bawah tanah ini telah dirusak secara sengaja. Tapi aku menemukan bahwa di seberang mobilmu ada mobil yang dilengkapi dengan dashcam 24 jam. Aku mengeluarkan sedikit uang, dan aku membeli kembali kartu memori dari mobil itu. Ketika aku memasukkannya ke komputer, aku melihat ada seseorang berpakaian hitam dan memakai masker yang merangkak ke bawah mobilmu dan melakukan sesuatu. Bagaimana kamu bisa mengenali bahwa dia adalah orang dari keluarga Ji? Aku pernah bertemu Ji Zhenchuan. Dia memiliki 2 pengawal. Salah satu pengawalnya memiliki bekas luka di lehernya. Selain itu, dari video tersebut, aku menemukan bahwa orang berpakaian hitam yang merangkak ke bawah mobilmu memiliki bekas luka di lehernya, sama seperti pengawal itu. Baik, ini adalah kartu memori yang aku beli. Ya, aku yang beli ya. Kita akan menunggu dan melihat dulu.
Uangnya nanti akan aku transfer ke kamu. Baik. Shirley, mengapa kamu ada di sini? Shirley, apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar bahwa tuanku mengalami kecelakaan mobil, jadi aku khawatir dan membawa sup ayam untuk melihatnya. Kamu sangat perhatian, Nona Bintang. Hanya saja, mengingat terakhir kali kamu memberi obat pada tuanku, aku rasa barang-barangmu tidak perlu lagi muncul di hadapan tuanku. Xue Xingxing, bukankah kamu hanya seorang pekerja kebersihan rumah tangga? Benarkah kamu pikir bisa bersama tuanku? Aku beritahu kamu, aku dan tuanku adalah orang yang berasal dari dunia yang sama. Kami adalah pasangan yang sepadan. Oh ya? Kalau sepadan, hentikan cara-cara licik itu. Wanita jalang. Ini rumah sakit, kenapa ribut-ribut? Tuanku, Anda tidak terluka di mana-mana kan saja? Xie Xueli, aku sudah mengatur pertemuan dengan Xin Lao untuk membicarakan kinerjamu belakangan ini. Sebaiknya kamu pikirkan bagaimana jelaskan ke kakekmu. Kalau kakekku tahu aku membius Gu Shichen, dia pasti akan mengusirku dari rumah baruku. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan Gu Shichen melihat kakekku hari ini. Dokter, dia sudah koma selama 3 hari, kenapa belum sadar juga? Selain cedera di otaknya, semua indikator lainnya sangat normal. Adapun mengapa dia belum sadar, mungkin ada alasan lain. Alasan lainnya? Kami masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, terima kasih dokter. Waduh, jangan-jangan dia Dokter Zhou. tidak membiarkannya sadar sama sekali. Dokter Zhou. Apa? Apa yang kamu pikirkan? Xiaoxing, dengarkan aku. Sekarang aku agak lapar. Bisakah kamu membelikan aku sesuatu untuk dimakan? Biarkan aku bersamanya sebentar, oke? Oke. Aku pergi belikan makanan. Kamu temani si Cheng, aku akan segera kembali. Bagus. Saya datang. Saya tahu apa yang kamu katakan. Mari kita bicara. Si Chen, kamu bangun. Akhirnya kamu bangun. Kamu membuatku sangat takut. Kamu tahu tidak? Kamu siapa? Kamu siapa? Oh, dia adalah pacar Gu Shichen yang kamu bicarakan. Ya, itu dia. Halo, perkenalkan. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya adalah Gu Xie. Kusya? Saya Susing-sing. Apakah kamu dipukul sampai otakmu rusak oleh mereka? Bagaimana mungkin kamu tidak ingat aku? Si Chen, Keluar sekarang. aku mengerti semuanya. Kamu menyesal bersamaku, bukan? Kamu pikir Xueli lebih anggun, lebih cantik, lebih cocok untukmu, bukan? Kamu memang berpendidikan, tapi kamu benar-benar berisik. Pergi. Jika kamu ingin putus, katakan padaku seperti seorang pria. Mengapa berpura-pura amnesia di sini? Aku bukan pria yang tidak bisa hidup tanpamu. Susu Sing-sing, dengarkan aku. Mari kita keluar. Aku jelaskan padamu. Oke. Ayo, tenanglah. Gu Siye adalah mungkin kepribadian lain dari si Chen. Ayo, tenanglah. Gu Siye adalah kepribadian lain dari si Chen? Benar. Selama bertahun-tahun ini, kami juga menemukan bahwa Gu Shichen memiliki 3 kepribadian, yaitu Gu Shichen, Gu Siye, dan Gu Siyang.
Mengapa dia tidak memiliki kepribadian keempat, kelima, atau keenam? Mengapa sejauh ini belum ditemukan? Sejauh ini saja, sungguh mengapa dia bisa menderita penyakit seperti ini saja? Bukan pertanyaan yang ditanya. Cepat katakan. Jangan menangis, aku akan memberitahumu. Ketika Gu Shichen masih kecil, keluarganya mengalami kecelakaan, orang tuanya meninggal di tempat, dan adik-adiknya yang belum lahir juga meninggal dalam kandungan. Kemudian dia diadopsi oleh pasangan Tionghoa dan dibawa ke Amerika. Dia pernah ke Amerika. Meskipun pasangan Tionghoa itu sangat baik padanya, tetap saja terjadi hal yang tidak terduga. Dia menderita gangguan kepribadian ganda. Jadi Philip Gusia dan Gu Xiang adalah kepribadian yang muncul dari kerinduannya terhadap adik-adiknya. Tapi jika dua kepribadian ini tiba-tiba muncul, apakah tidak ada orang lain di perusahaan yang menyadari rahasia ini? Jadi begitu, selama bertahun-tahun, Gu Xie dan Gu Shichen mencapai semacam kesepakatan. Mereka mengklaim kepada orang luar bahwa mereka adalah saudara kandung, tetapi karena perbedaan kepribadian, mereka tidak pernah bertemu. Namun jika yang muncul adalah Gu Xie, kami akan mengatakan bahwa Gu Shichen sedang berlibur di Amerika. Tetapi jika yang muncul adalah Gu Shichen, kami akan memberitahu semua orang bahwa Gu Xie sedang memperluas bisnis di Eropa. Mereka berdua cukup teliti. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Awasi Gu Xie, jangan biarkan dia berbuat sembarangan. Bagaimanapun, dia menggunakan tubuh pria Anda. Saya yang mengawasinya? Dengan sikapnya yang tadi, bagaimana saya bisa mengawasinya? Sejauh yang saya tahu, waktu kemunculan Gu Xie sangat singkat. Sangat mungkin besok pagi saat Anda bangun, yang Anda lihat adalah Gu Shichen sudah kembali. Benarkah? Mengapa? Benar. Percayalah padaku si cerdik. Aku juga percaya kamu bisa melakukannya. Awasi dia si cerdik. Aku pergi dulu. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Akhirnya kamu kembali lagi. Ya, akhirnya aku kembali lagi. Kamu adalah Gu Xie, kamu bukan Shichen. Apakah penting siapa aku? Aku menggunakan tubuhnya. Kamu bukan dia. Kamu tidak akan pernah bisa menggantikannya. Aku tidak bisa menggantikannya. Mengapa? Lepaskan dia! Lepaskan aku! Gu Xie! Gu Xie, lepaskan aku! Lepaskan aku! Menggoda Gu Shichen hanya demi uangnya, kita hanya melakukan transaksi uang. Jika kamu ingin uang, aku bisa memberikannya padamu. Tapi cinta bukanlah transaksi. Lepaskan aku! Kenapa kita bukan cinta? Aku menggunakan tubuhnya untuk menarikmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Laporkan aku ke polisi, apakah kamu merasa tenang? Tangisan! Gu Xie, lepaskan aku! Lepaskan aku! Melakukan ini, apakah kamu senang? Apakah kamu puas ya? Kamu bisa pergi. Apa yang harus aku lakukan agar kamu mengembalikannya padaku? Gulungan. Shichen, tolong segera kembali ke tempat ini dengan cepat, karena kami sangat membutuhkan kehadiranmu di sini. Sekarang juga. Aku sangat takut, aku benar-benar takut sekali.
Maaf Tuan Gu, kali ini aku benar-benar tidak sengaja. Hampir mengenai jari kaki, terlalu panas. Gu, Tuan Gu, apa yang sedang Anda lakukan? Kenapa? Yang terakhir kali mungkin sengaja. Tuan Gu, saya... Siapa namamu? Nama... Pak Gu, ini saya, Shirley. Bagaimana dengan Shirley? Saya mengerti semuanya. Kamu menyesal bersama saya, bukan? Kamu merasa Shirley lebih anggun, lebih cantik, lebih cocok untukmu, bukan? Jadi kamu Shirley. Lalu di kantor. Shu, Sekretaris Shu, kenapa kamu masuk tanpa mengetuk pintu? Kami tidak melakukan apa-apa. Tuan Gu, ini adalah perusahaan, harap perhatikan diri Anda sendiri. Tunggu sebentar, ya saya merasa sedikit cemburu ya, karena situasi ini membuat saya merasa tidak nyaman. Shirley, kamu keluar dulu. Baik, Pak Gu. Gusia, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang kamu menggunakan tubuh si Chen. Saya tidak mengizinkan kamu menggunakan tubuhnya sembarangan. Tapi memerintah saya saja. Saya tidak ingin lagi terkurung di sudut yang gelap. Saya ingin sepenuhnya menjadi Gu Shicheng, selamanya menguasai tubuhnya, mengambil segalanya darinya, termasuk kamu. Kamu tidak pantas. Pantas atau tidak, ya? Bukankah kamu sudah mencobanya saja? Jadilah pasangan yang baik untuk Gu Shicheng. Saya bisa membantumu mengatasi hantu, tapi jika kamu merusak rencanaku, saya tidak keberatan menggunakan tangannya. Mengerti? Malam ini ada pesta makan malam dengan pendeta, berpakaianlah yang cantik, kamu harus pergi bersamaku. Hanya untuk bersenang-senang. Saya bisa mempertimbangkan, membiarkanmu merasakan kembali perasaan kemarin. Saya tidak mau pergi. Apakah kamu ingin melihat saya menyakiti tubuh yang bagus ini? Kamu menyakiti tubuhnya, dan itu menyakiti dirimu sendiri. Semakin sakit, semakin saya merasa hidup dengan setiap detik yang berlalu. Baiklah. Saya akan pergi sebentar. Pria memang tidak ada yang setia. Gu Shicheng juga tidak terkecuali. Sepertinya saya bisa segera menggantikan Xu Xingxin. Ketika aku menikah dengan keluarga Gu, aku akan bebas. Ibu, Bagaimana perkembangan di sana? sangat lancar. Malam ini ada jamuan makan malam dari pendeta. Apakah Gu Shicheng mengundangmu menjadi pendampingnya? Jamuan makan malam. Sepertinya dia masih akan membawa sekretaris kecil itu. Kamu masih berani bilang perkembanganmu lancar? Ibu, beri saya sedikit waktu lagi. Saya bisa menunggu, tapi perusahaan ayahmu tidak bisa menunggu. Saya akan memberikan undangan saya padamu. Malam ini kamu harus mendapatkan Gu Shicheng. Oke, Ibu. Adik baikku, sudah berapa lama tidak pulang? Kakak,
Kenapa kamu ada di sini saja? Saya dengar kamu ada di sini. Saya sengaja meminta undangan dari pendeta hanya untuk melihatmu. Kak, semoga kamu bersenang-senang. Hahaha. Tapi aku sangat merindukanmu. Bagaimana ini? Sebaiknya kamu lepaskan aku. Kenapa di sini bergerak sambil melihat-lihat? Bahkan jika berpura-puralah saja dengan bahagia. Tuan Gu, kehadiran Tuan Gu membuat jamuan keluarga Ji kami bersinar. Tikus emas, kita semua keluarga, tidak perlu sungkan. Anda membuat Ji terhormat. Apakah ini calon istri Anda di masa depan? Kudengar kalian akan menikah tahun ini, jangan lupa kirim undangan pernikahan. Harus. Pernikahan ini harus segera diurus. Aku semakin tidak sabar sekali untuk bisa bersamanya. Sepertinya rencana kamu dan ibu akan gagal. Kamu sama sekali tidak bisa merebut Gu Sicheng. Menurutku lebih baik menyerah saja. Karena kamu adalah wanitaku. Kamu berhak menikmati kekayaan dan kemuliaan. Kak, kamu belum tahu ya? Perusahaan ayah sedang mengalami krisis. Ibu ingin memanfaatkan pernikahanku untuk menyelesaikan krisis di rumah baru kalian. Apa? Sekarang aku memang menghadapi kesulitan, tapi ada satu cara untuk mengatasi kebingungan ini. Kakak, kamu bisa membantuku? Apakah kamu bersedia membantuku? Jangan. Dengarkan saja apa yang aku katakan, oke? Dari lembut menjadi keras, tidak bisa tidak. Tuan Gu, Anda benar-benar tidak bisa minum lagi. Saya akan beristirahat sebentar. Begitukah caramu menjadi wanita? Saya adalah pacar Gu Sicheng yang sebenarnya, bukan milikmu. Saya tidak senang dengan sikapmu seperti itu. Kau jaga harus dipertimbangkan cara lain. Jika itu yang terjadi, aku tidak akan pernah melihat Gu Sicheng lagi. Xu Xingxin, kamu memang wanita yang cantik sekali. Shelly, kamu pintar, tapi saya juga tidak bodoh. Xu Xingxin adalah pacar Gu Sicheng. Gu Sicheng pasti akan membawanya kembali. Saya betul tidak melakukan bisnis yang merugikan. Kak, saya sudah memikirkan semuanya untukmu. Selama kamu bersikeras bahwa Xu Xingxin yang menggoda kamu, Xu Xingxin akan kehilangan muka di depan semua orang. Gu Sicheng pasti akan sangat kecewa padanya. Selama saya berhasil naik posisi, apalagi yang akan menjadi masalah bagimu? Shirley, aku penasaran. Kenapa kamu ada di sini juga? Di tempat ini, yang tidak biasanya kita kunjungi. Saya adalah putri keluarga baru, tentu saja saya juga diundang sebagai tamuji. Kenapa? Padahal keluargamu sangat baik, dan kamu juga sangat cantik.
Cinta memang sesuatu yang sulit dijelaskan. Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Minum saja segelas ini, anggap saja sebagai permintaan maafku padamu. Nanti aku akan menjaga jarak dengan Gu Sicheng. Mengapa? Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu. Pekerjaan ini sangat membosankan. Saya ingin mengundurkan diri dan tentu saja tidak akan mau berhubungan lagi dengan Gu Sicheng. Saya harap kamu berbicara keras. Permisi, mohon perhatian. Saya minum terlalu banyak malam ini. Xu Xinxin, ada apa denganmu? Bagaimana bisa bosku membiarkanmu minum sebanyak itu? Dia tidak melarang saya minum, saya adalah pacar sempurnanya. Apa yang kamu katakan saya selalu tidak mengerti. Saya lihat kamu sepertinya minum agak banyak. Biar saya bantu kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Xu Xinxin, jangan salahkan saya. Saya hanya mencintai diri saya sendiri. Mendesak. Gas. Ini Gu Sichen benar-benar sangat melelahkan. Dia sebenarnya ingin gadis yang cantik sekali seperti itu bersikap baik. Suara. Napas. Kamu lebih menarik daripada Xueli. Orang-orang di luar sana bilang kamu sangat pandai sehingga bisa mendapatkan Gu Sicheng. Ayo biar saya lihat seberapa hebat kamu sebenarnya. Tuan Ye, tolong lepaskan saya segera. Bosku, apakah Anda datang untuk mencari saya? Di mana Xu Xinxin? Untuk apa mencari wanita rendahan itu? Apa bagusnya sebenarnya mencari saya? Apa yang saya tanya kamu jawab saja. Saya baru saja melihat Xu Xinxin muntah cukup parah, jadi saya dengan sukarela mengantarnya kembali ke kamar. Dia baru saja tertidur, sebaiknya kita tidak mengganggunya, oke? Saya sendiri yang merawat pacar saya. Kamu ada masalah? Apa yang terjadi padanya? Sepertinya waktunya tidak tepat hari ini. Mari kita ikuti arus saja. Tuan Ye, lepaskan, tolong saya bilang, lepaskan saya. Hah? Jangan berterima kasih padaku. Ini sebenarnya adalah promosi dari Gu Sicheng untukmu. Aku hanya memainkan peranku saja. Aku hanya menjalankan tugas saja. Efek suara latar. Dengan efek. Wanita saya, berani-beraninya kamu menyentuhnya. Kenapa datang begitu awal? Dia yang menggoda saya duluan. Hubungan saya dengan pacar saya yang sangat baik dan harmonis. Selalu baik. Efek suara latar yang tenang. Kenapa dia menggoda kamu? Efek suara latar yang sangat menenangkan. Bagaimana saya tahu? Kalau begitu tanyakan padanya. Mungkin dia merasa bahwa tuanku tidak terlalu bisa diandalkan, jadi ingin mencari cadangan. Dia memang punya kemampuan itu. Efek suara latar yang menenangkan. Seperti suara ombak di pantai atau angin sepoi-sepoi di padang rumput. Ada apa? Apa yang terjadi? Xu Xinxin. Kamu sendiri tahu, kamu hanyalah seorang gadis pelayan. Gu Sicheng tertarik padamu hanya karena iseng, karena takut kamu tidak bisa menikah dengan orang kaya, jadi kamu datang padaku. Anta! Kamu adalah seorang yang hebat.
Jika aku mendengar lagi kamu menghina pacarku, wah, tangan ini tidak usah dipakai. Anda! Gu Sicheng tidak beres. Jika terus begini, Xin Zicheng pasti akan mengungkapkan saya. Jadi saya harus melindungi diri sendiri dulu. Shirley, Ibu. Kakak, sebenarnya biasanya kamu menindas saya. Bagaimana bisa kamu punya niat buruk terhadap Shu Xin? Apa? Kakakmu ternyata punya niat tidak baik terhadapmu? Ini benar-benar. Sebenarnya saya adalah anak angkat keluarga Xin. Selama bertahun-tahun dia terus mengganggu saya. Tapi saya hanya menganggapmu sebagai kakak. Shirley, kamu mempermainkan saya. Kakak, berhentilah. Jangan membuat masalah lagi. Anggap saja saya mohon padamu, oke? Saudara laki-laki? Berhentilah. Jangan membuat masalah lagi. Anggap saja saya memohon padamu, oke? Jelas-jelas kamu yang ingin menggoda Gu Sicheng dan meminta saya untuk membantumu, kan? Jelas-jelas kamu yang menaruh obat di minuman Shu Xin dan menyuruh saya untuk menculiknya, bukan? Kakak, sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Ya, saya sebenarnya memang sangat mengagumi Tuan Gu. Tapi bagaimana mungkin saya sama sekali melakukan hal sekejam itu? Kamu jelas-jelas bilang dengan cara ini Mu Sicheng akan membencinya dan kamu bisa naik posisi. Sekarang kamu malah balik menuduh saya. Saya bersumpah demi langit, jika saya pernah menaruh obat berbahaya di minuman Shu Xin, saya akan dihina dan dicemuh oleh orang-orang. Jika kalian masih tidak percaya, kalian bisa memeriksa apakah ada sisa obat terlarang di minuman Shu Xin. Baik, saya setuju. Ya. Bawa gelas minuman Shu Xin untuk diuji. Saya ingin melihat hasilnya dalam 15 menit. Karena sudah sampai pada titik ini, jika Shirley tidak bersalah, bagaimana Anda berencana untuk menebusnya? Tuan Zhuang, jika Shirley benar-benar tidak bersalah, saya akan membiarkan dia menjadi sekretaris saya. Apa yang dikatakan dalam laporan? Tidak terdeteksi adanya zat terlarang dengan jelas. Bagaimana bisa? Shirley, berani-beraninya kamu mempermainkan saya. Berani-beraninya melakukan hal seperti itu pada Shu Xin. Tempat ini tidak menyambutmu. Pergi. Terima kasih kepada langit. Akhirnya saya terbukti tidak bersalah. Bagaimana mungkin saya benar-benar memberi obat pada Shu Xin? Saya tidak akan meninggalkan bukti apapun di tangan orang lain. Sichen, saya sangat iri padamu. Dicintai oleh wanita sebaik itu, kamu juga harus menepati janjimu, kan? Baik. Shirley, sekarang kamu adalah sekretaris saya. Terima kasih banyak Tuan Gu yang terhormat. Sekali lagi. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Baiklah, kurasa sudah malam, kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Ingin menjadi wanita saya, tidak hanya harus pintar, tetapi juga harus cukup kejam. Kamu akhirnya datang. Kamu mengirimkan kartu kamar kepada saya. Bukankah itu berarti kamu berharap saya datang? Terima kasih anak Tuan Ji. Tapi Anda membantu saya mendapatkan posisi sekretaris presiden. Sama-sama, kami ambil saja yang memang benar-benar kami butuhkan. Hanya saling memenuhi kebutuhan. Kamu memang seorang wanita yang menawan, cantik dan bersinar. Namun saya pikir kamu salah paham. Apa maksudmu? Ya, saya berbeda dengan Gu Sicheng. Dia lebih mementingkan perasaan, sedangkan saya lebih mementingkan kekayaan. Jadi kamu ingin saya... Kamu tinggal di sisi Gu Sicheng dan lakukan tugasmu sebagai mata-mata untuk istri kedua. Bisakah kamu berhenti bermain? Bukankah kamu bilang Gu Sicheng akan segera bangun?
Kenapa dia masih menjadi Gus Yue sampai sekarang? Ketika kepribadian lain muncul, Gu Sicheng memang bisa bangun dalam 3 hari. Tapi itu karena aku diam-diam menaruh obat dalam makanannya. Lalu kenapa kali ini kamu tidak menggunakan obat? Bukan, tenanglah. Kali ini tidak menggunakan obat, karena ini adalah Gus Yue. Kamu tahu betapa menakutkannya Gus Yue, kan? Kamu berikan obat itu padaku. Sekali sehari selama 3 hari beruntun. Baik. Aku akan pergi. Gu Xingxian, kenapa kamu datang? Aku merindukan si Cheng, aku datang menemuinya. Kamu tidak punya janji. Aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Kamu benar-benar lucu. Aku adalah pacar si Cheng. Aku datang ke kantor untuk menemuinya. Dan masih perlu janji. Nah, dia bilang siapapun yang tidak punya janji tidak bisa masuk. Akhir-akhir ini aku mendengar beberapa rumor buruk mengatakan bahwa kamu ingin naik jabatan dengan memanfaatkan posisi. Itu semua hanya rumor, tidak bisa dianggap serius. Kamu begitu keras menghalangiku, hanya karena tidak ingin aku bertemu si Cheng. Bagaimana mungkin aku tidak menganggap serius rumor dari luar itu? Jangan lupa, aku adalah pacar resmi Gu Sicheng, sedangkan kamu hanya seorang sekretaris. Tolong jangan melewati batas. Daripada mengingatkanku di sini, lebih baik kamu menghabiskan waktu untuk mengurus pacar resmimu. Jangan sampai dia melewati batas. Kamu tahu, Gu Sicheng sangat peduli dengan reputasinya. Jika kamu ingin naik jabatan dengan menginjakku, kamu butuh reputasi yang baik. Naik jabatan sebagai orang ketiga, tidak terdengar baik, kan? Tidak menyangka Sherry tetap tidak bisa menghalangimu. Bagaimanapun juga, aku adalah pacarmu. Bukankah kamu selalu ingin mendapatkan segalanya dari Gu Sicheng, termasuk aku? Aku tahu, kamu bukan Gu Sicheng, dan kamu juga tidak menyukaiku. Ya, tapi kamu ingin menjadi Gu Sicheng, dan aku adalah pacar Gu Sicheng, jadi aku harus tetap berada di sisimu untuk menjaga citra romantismu di depan orang lain. Tidak menyangka kamu benar-benar orang yang sungguh cerdas. Gu Sicheng tidak boleh merusak citra pria baik. Jika Gu Sicheng jatuh, maka Gu Corporation akan dalam krisis. Jika Gu Corporation dalam krisis, apa gunanya menjadi Gu Sicheng? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apa yang bisa dilakukan oleh Shweli, aku juga bisa lakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Shweli, aku juga bisa lakukan. Suralata. Efek suara. Apa yang sedang kamu lakukan? Akun media sosialku di seluruh internet. Kisah cinta sehari-hariku dengan CEO yang dominan sangat populer. Ayo yang berikutnya. Ayo, minum seteguk. Kenapa sup ini sebenarnya begitu pahit? Akhir-akhir ini kamu terlalu lelah bekerja, jadi aku menambahkan lebih banyak ginseng ke dalam sup. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu lagi. Selamat tinggal, Tuan Gu. Suara latar yang mengiringi adegan ini memberikan suasana yang mendalam dan menambah nuansa emosional. Efek suara ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman penonton dan membuat mereka merasa lebih terhubung dengan cerita yang disampaikan. Guozong, apakah Anda lupa kebaikan saya kepada Anda selama ini? Ketika pemegang saham lain bersatu melawan saya, Anda menggunakan cara yang cerdik untuk membantu saya menyelesaikannya sekali. Memang benar, Anda lebih cocok menjadi sekretaris CEO Gu. Benar, dengan latar belakang keluarga saya, kemampuan kerja saya, semuanya lebih cocok untuk menjadi sekretaris Anda, istri Anda.
Xu Xinxin, seorang petugas kebersihan, tidak bisa menggantikan saya menjadi asisten Anda. Jangan khawatir. Sejak dari awal sekali saya benar-benar hanya bermain-main dengan dia. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Efek suara latar. Kita adalah pasangan yang cocok, seperti pangeran dan putri. Jika saya sebenarnya mengandung anak Anda, kita bisa menjadi pasangan yang sah. Efek suara latar seperti background. Saya benar-benar melihat Anda saja. Efek suara latar yang sangat menenangkan. Tidak, ini tidak bisa. Tidak bisa. Hari kedua. Sekian hari kita bertemu kembali semakin dekat. Hari ini saya akan membuat sup bergizi penuh cinta untuk pacar saya lagi. Sayang, apakah kamu sedang tidak enak hati hari ini? Biarkan sup cinta saya menenangkan suasana hati burukmu. Xu Xinxin, kenapa kamu sebenarnya membohongi saya? Sayang, akun saya tentang kehidupan cinta dengan bos besar sudah memiliki lebih dari 300.000 pengikut. Bagaimana bisa saya membohongimu? Tapi kamu membeli akun dengan lebih dari 300.000 pengikut, lalu buru-buru mengunggah beberapa video saja. Kenapa kamu membohongi saya? Xie, dengarkan penjelasan saya. Saya paling benci dibohongi. Efek suara latar. Tambahan efek. Kamu tidak takut kalau kamu meninggalkan saya? Saya akan mengungkapkan bahwa kamu bukan Gu Xicheng, melainkan kepribadian kedua Gu Xie. Berani sekali kamu. Efek suara latar. Yang menenangkan dan damai. Presiden Gu ternyata punya rencana licik seperti ini. Secara hukum, semua kerjasama akan terpengaruh. Begitu gedung Gu runtuh, saya ingin lihat bagaimana kamu bisa gila. Kamu percaya tidak kalau saya bisa membunuhmu? Kalau saya mati, kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Efek suara latar? Sayang, kamu pernah mencintaiku? Kamu sudah terlalu lama bersembunyi di sudut gelap itu. Di dunia sekarang ini tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Sebenarnya apa yang sebenarnya kamu inginkan saja? Kembali. Suara latar. Apa yang saya inginkan selalu sederhana. Hei. Shen Zijian, kamu benar-benar gila, bukan? Xie, kita ini pasangan kekasih. Bukankah melakukan hal seperti ini sangat umum? Saya mengerti sekarang. Kenapa Gu Xichen tertarik padamu? Memang, sungguh membuatku merasa hidup sedikit lagi. Yang penting kamu hidup. Kamu hidup lebih penting dari segalanya. Suara latar. Lupakan Gu Xichen. Jadilah wanita Xieku bagaimana? Suara latar. Ada apa sebenarnya? Sedikit. Kamu urus dulu. Suara latar. Yang sedang berbicara. Semoga Tuhan memberkati. Di hari terakhirmu kamu harus tidur. Suara latar. Hei Milly, apakah Tuanku sepertinya belum datang? Kamu tidak tahu, Tuanku sakit. Apa? Suara latar. Suara angin berhembus lembut di malam yang tenang. Gu Xichen, biarkan aku keluar. Gu Xichen, biarkan aku keluar. hanya tersisa 1 hari, hanya 1 hari lagi, hanya 1 hari saja. Kumohon padamu.
Beri aku 1 hari. Tolong. Sebentar. Gusichen. Ah, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu tidak sakit. Suara latar. Apa yang terjadi? Ya, aku baru saja mengalami sebuah mimpi buruk. Bermimpi bahwa aku kembali kemana yang sangat menakutkan. kamu kembali kemana? Ke tempat di mana aku dipenjara sampai mati. Di sana tidak ada apa-apa, tidak ada cahaya, tidak ada air. Sehari, tidak peduli seberapa keras aku berteriak, tidak ada yang mendengar. Sichen di tempat menakutkan itu? Suara di latar belakang. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Orang-orang di perusahaan bilang kamu sakit, jadi aku datang untuk merawatmu. Aku juga membawakan sup ayam untukmu. Suara latar. Yang tenang dan menenangkan. Suplemen. Apakah kamu sangat ingin aku minum saja semangkuk sup ayam ini? Musik latar. Apakah dia tahu sesuatu? Dulu dia dengan sukarela memasak sup ayam bersamaku. Apa yang dia miliki, tentu saja kamu juga harus memilikinya. Sepertinya supmu ini terlalu pahit untuk seleraku. Mungkin bisa ditambahkan sedikit gula atau madu. Berikan aku sepotong permen. Baiklah. Musik latar. Yang menenangkan dan harmonis. Kamu sudah menghabiskannya? Lapar sepanjang pagi. Minum sedikit sup menenangkan perut, sangat nyaman. Memang kamu jauh lebih baik daripada Shweli. Apakah akhir-akhir ini kamu makan terlalu banyak? Permen mulutmu jadi manis? Suara. Latar belakang yang terdengar di latar belakang. Tidurlah sebentar. Setelah bangun semuanya akan menjadi lebih baik. Baik. Suara latar. Kamu adalah Aman. Aman. Akhirnya kamu kembali. Dokter Ju sangat khawatir padamu. Aku harus segera memberitahunya kabar ini. Selama ini kamu sudah bekerja keras, selalu menemani saya lembur. Lain kali saya akan membalasmu dengan baik. Oh ya, kapan Yili yang akan datang? Hai saudara, lama tak berjumpa. Ya memang sudah lama tidak bertemu. Saat ada bahaya dia yang pertama lari. Kalau itu terjadi padaku, aku tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang itu. Aku hanya seorang psikolog biasa, Xiao Xingxing. Apakah ini Yao Yao yang pernah aku temui? Kamu merindukannya. Aku menghindarinya sebisa mungkin aku merindukannya. Apa Yao? Siapa ini? Bukankah itu adikmu? Hai. Suara latar. Ada apa denganmu? Dia bukan Gu Sicheng. Apa yang kamu bicarakan? Dia adalah si Cheng. Hanya Gu Xie yang tidak tahu keberadaan Gu Xiao. Dr. Zhu, sangat sulit untuk bertemu denganmu yang sangat terkenal dan berbicara. Xu Xingxin. Baiklah, Xu Xingxin lari. Xu Xingxin sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu berpura-pura menjadi si Cheng untuk menipuku saja? Kenapa? Kenapa kamu menipuku? Padahal aku sudah jatuh cinta padamu. Mengikutiku tidak baik bagimu? Ada apa? Sup yang diberikan Xu Xingxin ada masalah. Aku menguji dan menemukan sup mengandung bahan obat yang menyebabkan kepribadian ganda. Obat ini sangat kuat. Hanya perlu dikonsumsi selama 3 hari untuk mengubah sifat seseorang. Apa yang kamu katakan itu benar?
Lanjutkan dulu pekerjaan. Hubungi kami kembali nanti. Baik. Suara latar belakang yang menggambarkan suasana sekitar, seperti suara angin yang berhembus lembut, gemericik air. Kamu yang menipuku duluan. Setiap hari menggangguku, menggoda aku, harus muncul di depanku. Kamu yang memberiku kelembutan palsu. Padahal aku sudah jatuh cinta padamu. Apapun yang bisa diberikan Gu Sicheng padamu, aku juga bisa memberikannya. Entah! Kamu yang membuat hubungan kita sampai ke titik ini. Lagi pula aku tidak lebih buruk darimu, setidaknya aku adalah Zhao Yiliang. Su Xingxin, kali ini kita benar-benar membuat kekacauan. Jadi bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku menaruh obat di sup? Karena aku cerdas. Kamu tiba-tiba membuatkan sup untuknya. Tentu saja aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku mengirimnya untuk diperiksa kandungannya. Karena kamu tahu itu obat apa, kenapa kamu mengungkapkannya? Apakah kamu tidak bisa melihat bahwa Gu Sicheng di depanmu ini bukan Gu Sicheng yang sebenarnya? Siapa yang bisa membuatku menjadi istri presiden grupku? Dialah Gu Sicheng yang sebenarnya. Jadi kamu tidak akan pernah mendapatkan dirinya yang sebenarnya. Sejak kecil aku sudah mengerti satu hal. Jika seseorang tidak kejam, dia tidak akan bisa bertahan. Su Xingxin, kali ini aku hanya bisa meminta maaf padamu. Gu Sicheng, aku pasti akan mendapatkannya. Tidak, tunggu kakak. Hubungan segitiga kalian bertiga ini ada hubungannya apa denganku? Aku sudah bilang sejak awal, siapapun yang dengan tegas ingin aku menghilang, aku akan membuatnya menghilang dari dunia ini. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun, kamu benar-benar ingin membunuhku? Aku hanya seorang psikolog. Kamu adalah psikolog ingin aku hilang. Tapi kamu... Tingkat apa? Kamu dia aku. Aku rasa kamu benar. Lakukan sekarang. Oh. Itu adalah Cio. Mereka benar-benar ingin membunuh kita. Jaring langit tidak bisa ditembus, kita sudah mati. Kalian pikir bisa melarikan diri? Jangan khawatir, dua orang ini adalah pembunuh paling andal di bawah Ji Changqing. Mereka bekerja tanpa meninggalkan jejak. Bahkan jika suatu hari semuanya terungkap, dua orang ini akan menanggung segalanya. Dan keluarga mereka akan hidup makmur selamanya. Ji Changqing, kenapa kalian terlibat dengan grup Ji? Saya sebenarnya berasal dari keluarga Ji. Jika mereka ingin membantu saya, mengapa saya menolak? Hei. Apa yang kamu lakukan? Itu Gu Sicheng. Gu Sicheng kembali. Dia memintaku untuk menyelamatkan kalian. Sicheng, cepat bangun. Apakah Gu Sicheng akan mati? Gu Sicheng, bangunlah. Jangan harap kamu bisa bangun. Kamu tidak bisa membunuh orang. Kenapa aku harus hidup dalam kegelapan seperti ini? Aku tidak mau menjadi Gu Sicheng. Kamu tidak ada, kamu hanya iblis dalam hatiku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh kalian semua. Aman. Sudah berakhir, Gu Sicheng. Yiliang Gege, aku tidak bisa membiarkan kamu mati, sayang. Ada Yao Yao datang. Ada, selamatkan aku Yao Yao. Aku tidak bisa membiarkan pria yang paling kucintai mati begitu saja. Aku juga tidak bisa membiarkan sahabat baikku mati dengan cara yang menyedihkan. Keluar! Aku tidak butuh kamu untuk mengingatkan. Tungan. Dia sama sepertimu. Adalah kepribadian lain dari Gu Sicheng, Gu Xiao. Hah, meskipun Yao Yao sangat cemburu, dia adalah gadis paling menggemaskan di dunia ini.
Saudara Yiliang, ini pertama kalinya kamu memujiku seperti ini. Aku sangat terharu. Berani-beraninya mengganggu Yiliang gegeku. Kamu tidak takut mati ya, pelacur busuk? Tidak menyangka dia mengalami skizofrenia yang begitu parah. Ubah rencana, kalian kendalikan dia dulu. Pria bau. Yau, ganti tubuh. Selama kamu mati, Gusi Cheng akan menjadi milikku. Hati-hati. Karena kamu ingin mati, maka aku akan terus melanjutkannya. Aman. Sichen, cepat panggil ambulans. Bertahanlah, aku akan menyelamatkanmu. Sebentar lagi akan datang Sichen. Rasa sakit ini yang mendalam, akhirnya aku merasakan hidup. Kamu adalah Gusi Cheng ini. Kenapa? Kenapa kamu menyelamatkanku? Apakah menurutmu jika aku bisa lebih mempercayaimu sedikit saja, dan jika dia bisa bersikap lebih lembut dan penuh pengertian, itu akan menjadi sesuatu yang cukup memadai dan memuaskan bagimu? Mungkin dengan sedikit usaha dari kedua. Maaf. Saya benar-benar minta maaf. Jangan menangis ya. Mengembalikannya padamu. Tidak bisa. Tidak bisa, jangan harap. Kamu hanya bisa menjadi Gaga, aku adalah kakak, tidak ada yang berhak. Tidak ada. Paha tidak boleh masuk. Bintang kecil. Shaoxing dokter ada masalah. Bukan karena saya. Dokter, bagaimana keadaannya sebentar? Untungnya kita tidak mengenai bagian vital jantungnya juga selamat, hanya perlu istirahat untuk sementara waktu. Terima kasih, dokter. Xiao Xingxing, jika kamu terus tidak makan dan minum, kamu akan lemah. Begini, kamu pulang dulu, aku yang akan tinggal di sini. Kenapa dia belum juga bangun sama sekali? Saudaraku ini beruntung, tidak akan mati. Kalau begitu, aku akan menjaganya. Aku akan menemaninya sampai dia bangun. Xu Xingxing, bertahan di sini seperti ini tidak ada gunanya. Kamu punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sekarang cerita ini tidak ada pemimpinnya. Aku berharap kamu bisa kembali dan membantu Gusi Cheng mengawasi bisnisnya. Tentu saja. Si Cheng selalu memujimu. Katanya kamu sekarang berkembang pesat. Aku juga merasa kamu bisa melakukannya. Semangat! Bintang kecil! Aku memakai pakaian wanita karena adikku. Kamu benar-benar aneh, Ji Changqing. Jadi kamu pura-pura pingsan? Aku melakukan ini untuk membuatmu, si rubah tua, menunjukkan belangmu. Jujur saja, kamu begitu tidak sabar ingin aku mati. Shirley, si bodoh itu, terjebak di penjara dan mengkhianatiku. Sekarang aku dicari di mana-mana, aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu membuatku sangat menderita. Satu-satunya keinginanku sekarang adalah membunuhmu. Tidak punya apa-apa lagi? Menurutku itu belum cukup. 20 tahun yang lalu, bagaimana ayahku, ibuku, adik-adikku dibunuh olehmu? Kamu lupa, tapi aku tidak lupa. Kecelakaan itu memang adalah sebuah insiden. Semua orang tahu itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa?
Aku tidak membunuhmu karena aku tidak ingin mengotori tanganku. Aku benar-benar ingin melepaskanmu dengan gunting. Apakah kamu punya bukti? Orang yang menabrak keluargamu hari itu sekarang sudah lama menghilang. Si Chen, kamu tidak akan pernah bisa membalas dendam untuk mereka. Haha, lepaskan aku! Hahaha, Bos Ji, aku ditangkap oleh seorang berkulit hitam. Kejadian 20 tahun lalu, aku sudah mengaku semuanya kepada Bos Ji. Bos Ji! Serahkan dia kepada polisi. Dengarkan aku. Gusie, setelah kamu menghilang, sepertinya sebagian dari dirimu tetap tinggal di tubuhku. Berita terbaru, perusahaan terkemuka di kota ini, G Group, telah menyelesaikan likuidasi kebangkrutan kemarin. Ketua Dewan, Ji Changqing, dituduh terlibat dalam kasus kriminal besar 20 tahun yang lalu. Aku dengar Ji Changqing di penjara sepertinya sudah mengungkap semua orang yang terlibat dalam kejahatan waktu itu. Orang tua ini pasti takut ada yang mencarinya untuk balas dendam. Jadi lebih aman baginya untuk tetap di dalam daripada di luar. Semuanya sudah benar-benar berakhir. Rasanya jauh lebih lega. Obsesi terhadap adik-adik juga menghilang. Dan sepertinya mungkin Gusie sudah menghilang. Selamat untukmu, saudara. Mari bersulang. Yulin, terima kasih telah merawatku selama ini. Kamu bebas. Sekali. Apa maksudnya? Aku amnesia. Xiao Xingxing. Apa nama suamimu dulu waktu itu? Yama. Apa makanan favorit Gu Sicheng? Kue telur asin buatan Liu Jie. Jadi menurutmu, apa film favorit Sicheng? Yang ini harus saya pikirkan baik-baik. Pewaris Mawar. Lalu kapan saya dan Sicheng pertama kali bertemu? Sicheng, selamat datang kembali. Kamu akhirnya kembali. Sekali lagi. Bintang. Mari kita menikah. Saya akan mengadakan pernikahan terbaik untukmu. Membuatmu menjadi pengantin paling bahagia di dunia. Gonggong. Presiden Yu. Selama saya tidak ada, terima kasih kepada semua yang telah merawat perusahaan, terutama terima kasih kepada istri saya, Xu Xinxin. Jadi saya mengumumkan bulan ini semua gaji akan digandakan. Karena kondisi tubuh saya belum sepenuhnya pulih, sementara ini perusahaan akan dikelola oleh Presiden Yu. Semua silakan kembali bekerja. Saya menyuruhmu beristirahat di rumah. Kenapa kamu duduk di sini menatapku? Melihatmu membuatku sembuh lebih cepat. Tapi ngomong-ngomong, rasanya enak jadi ibu rumah tangga. Bagaimana kalau kamu jadi bos dan aku pensiun minta uang saja? Jangan harap. Sebentar lagi aku akan cuti melahirkan. Kita lihat apakah kamu masih bisa seprioritas ini. Ngomong-ngomong soal cuti hamil, yuk. Lihat gedung itu. Rumah sakit itu sudah aku beli. Kamu ini terlalu boros. Aku khawatir rumah sakit lain tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Aku ingin menikah lagi denganmu. Aku masih hidup. Kamu tidak bisa menghentikanku. Kapan hari-hari ini akan berakhir? Tunggu aku sebentar, Yoyo.